Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahiyya kasyafa, greetings kat, salam pramuka. Apa kabar adik-adik pramuka insan mulia? Kak Vicky doakan mudah-mudahan kalian semua selalu dalam kondisi sehat walafiat. Rasanya lama sekali kita tidak ketemu dalam pembelajaran jarak jauh di Ekstra Pramuka ini. Dan alhamdulillah hari ini Kak Vicky berkesempatan kembali bersama kalian untuk memberikan materi tentang kepramukaan ya. Kurang lebih 5 menit ke depan insya Allah Kak Vicky akan berikan satu materi tentang kepramukaan yang ini sangat penting sebagai anggota pramuka harus kamu ketahui. Apa itu materinya? Ini dia. Ya, materi yang kita mau bahas pada kesempatan hari ini adalah tentang baris berbaris dalam gerakan pramuka. Adik-adik pramuka pasti sudah pernah melakukan atau mempraktekkan baris berbaris. Kalau kita bicara sebelum masa pandemi, kita sering berkumpul di lapangan. Disiapkan oleh Pinru dan seterusnya dan seterusnya. Tapi apakah adik-adik tahu pengertian baris berbaris itu seperti apa? Nah, kesempatan hari ini yuk kita bahas sama-sama tentang materi baris berbaris. Yang kita mau bahas dalam materi baris berbaris ini adalah yang pertama, ada pengertian baris berbaris. Sebagai anggota pramuka, kalian harus tahu secara teori baris berbaris itu apa sih? Nanti Kak Vicky akan jelaskan secara singkat maksud dan tujuannya dari pengertian baris berbaris itu. Yang kedua, kita akan berkenalan dengan aba-aba. Dalam baris berbaris erat kaitannya dengan aba-aba. Apakah aba-aba itu? Kita akan bahas nanti. Kak Vicky akan berikan beserta contoh-contohnya. Dan yang terakhir, ada bentuk-bentuk barisan yang harus kalian ketahui sebagai anggota pramuka. Adik-adik pramuka insan mulia, sebagai anggota pramuka sekali lagi penting bagi kalian untuk mengetahui baris berbaris, aba-aba, dan bentuk barisan ini. Kita lanjut langsung pengertiannya. Apa sih pengertiannya baris berbaris? Kak Vicky bantu dengan kursor di sini. Kita baca sama-sama. Pengertian baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu atau pembentukan karakter kepribadian anggota pramuka. Jadi adik-adik sekarang sudah tahu bahwa baris berbaris itu punya pengertian wujud latihan fisik. Nah, itu dia baris berbaris. Banyak ya latihan fisik itu di pramuka dan ternyata baris berbaris merupakan salah satu latihan fisik. Tujuannya apa sih? Kita lihat sama-sama dan kita baca bersama. Guna menumbuhkan sikap jasmani yang tegap, tangkas, rasa disiplin, dan rasa tanggung jawab. Nah, itu dia tujuan dari baris berbaris ya. Kita slide berikutnya, kita kenalan dengan aba-aba. Apa sih pengertian aba-aba itu? Kita baca sama-sama. Di sini aba-aba adalah suatu perintah yang diberikan oleh seorang pemimpin kepada yang dipimpin untuk dilaksanakan pada waktunya, baik itu secara serentak maupun secara berturut-turut. Contohnya, aba-aba itu perintah yang diberikan oleh seorang pemimpin. Kamu punya Pinru. Nah, Pinru itu adalah seorang pemimpin. Diberikan kepada yang dipimpin. Nah, Pinru punya anggota Pinru. Nah, itu contohnya ya. Jadi ketika Pinru memimpin barisan, kalian diminta oleh pembina, silakan Pinru kumpulkan anggotanya. Kalian diminta untuk baris semuanya yang rapi dalam bentuk berbanjar misalnya. Kalian pernah atau sering dengar kalimat itu ketika latihan di lapangan ya. Nah, itu adalah aba-aba. Siap, gerak, hormat, gerak, lencang depan, gerak, dan seterusnya dan seterusnya. Itu aba-aba ya. Selanjutnya ada 3 macam aba-aba yang harus kalian ketahui. Pertama, aba-aba petunjuk. Kedua, aba-aba peringatan. Dan yang ketiga, aba-aba pelaksanaan. Penasaran bagaimana dengan contoh-contohnya? Yuk kita lihat slide berikutnya. Ini dia.
Kak Vicky sudah sajikan di slide ini, ada 3 kolom penting, aba-aba petunjuk, aba-aba peringatan, dan aba-aba pelaksanaan. Ini adalah macam-macam aba-aba, ya. Contohnya untuk aba-aba petunjuk, perhatikan. Aba-aba petunjuk yang berwarna orange kepada pembina upacara. Itu adalah aba-aba petunjuk. Dilanjutkan dengan aba-aba peringatan, hormat, itu adalah peringatan, aba-aba pelaksanaan, gerak. Ya. Jadi ketika kalian menerima aba-aba kepada pembina upacara, hormat, gerak, di situ sudah ada 3 poin dalam aba-aba. Jadi aba-aba petunjuk masuk, peringatan masuk, dan terakhir aba-aba pelaksanaan. Contoh yang selanjutnya, aba-aba petunjuk untuk amanat. Pemimpin upacara sering mengatakan, untuk amanat. Nah, itu kan, itu adalah aba-aba petunjuk. Aba-aba peringatannya, istirahat di tempat. Itu adalah aba-aba peringatan. Pelaksanaannya, gerak. Iya, itu dia contoh aba-aba petunjuk, peringatan, aba-aba pelaksanaan ya. Nah, dan seterusnya dan seterusnya, kalian bisa baca dalam slide ini. Yang penting kalian bisa mengkelompokkan bahwa inilah aba-aba petunjuk yang berwarna orange, ini kalimatnya. Kepada pembina upacara untuk amanat, kepada bendera merah putih, perhatian seluruhnya. Ini adalah kalimat-kalimat dalam aba-aba petunjuk. Aba-aba peringatan, contohnya hormat, istirahat di tempat, lencang kanan, lencang kiri, maju, hitung, 3 bersaf, kumpul, dan seterusnya dan seterusnya. Aba-aba pelaksanaan, contohnya gerak, jalan, mulai. Ya. Nah, inilah macam-macam aba-aba ya yang harus kalian ketahui. Kak Vicky berharap dengan penjelasan yang tadi Kak Vicky berikan singkat ini bisa memberikan gambaran kepada kalian, bisa memberikan motivasi untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang baris berbaris dan poin-poin penting dalam materi baris berbaris. Nah, di pertemuan berikutnya insya Allah kita akan mau bahas cara memberikan aba-aba dan bentuk barisan ya, atau macam-macam barisan. Cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian kepada semua anggota Pramuka Insan Mulia. Semoga kalian selalu sehat walafiat. Jangan lupa gunakan masker dan sering-sering cuci tangan karena itu merupakan protokol kesehatan yang harus dilakukan saat ini. Terima kasih atas perhatian sekalian. Tahiyya kasyafa, greetings kat, salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.